Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah proyek yang berjudulkan Knowledge Based Sistem Pemilihan Game FPS. Oke, next. Oke, jadi sebelum ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing, yaitu ada saya, Igede Suranadi Kartika, NIM 38, Ade Trioni Margianto, NIM 18, Rio Arizona, NIM 50, Cahya Deltana, NIM 23, dan terakhir ada Kadek Bayu, NIM 28. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu industri game di Indonesia berkembang pesat dengan lebih dari 90% pengguna internet aktif bermain game, terutama genrenya FPS atau first person shooter seperti Valorant, Call of Duty, dan PUBG yang populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Namun, banyaknya pilihan game FPS dengan karakteristik berbeda seperti spesifikasi perangkat, gameplay, tingkat kesulitan, biaya, dan kebutuhan internet membuat pemain, terutama pemula, kesulitan dalam memilih game yang sesuai dengan preferensi dan kemampuan mereka. Terus, expert system ini akan bekerja dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pengguna terkait preferensi dan kondisi perangkat mereka, dan berdasarkan jawaban tersebut, sistem akan mencocokkannya dengan aturan dalam knowledge base untuk menghasilkan rekomendasi game FPS yang paling sesuai. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat lebih mudah dan cepat menemukan game yang cocok tanpa harus mencoba satu persatu, sehingga menghemat waktu dan mengurangi risiko ketidakpuasan. Next. Jadi selanjutnya ada tujuan proyek. Jadi di sini ada empat tujuan dari tujuan proyek kami, yaitu yang pertama, membantu pengguna memilih game FPS yang sesuai dengan spesifikasi perangkat mereka agar game ini bisa berjalan lancar tanpa masalah kompatibilitas. Terus yang kedua, memberikan rekomendasi game berdasarkan preferensi pengguna seperti gaya bermain, kompetitif atau santai, tema dan fitur yang diinginkan. Terus yang ketiga, memudahkan pengguna terutama yang baru atau kurang paham dalam membuat keputusan memilih game FPS yang tepat dari banyaknya game di pasaran. Terus yang terakhir, menyediakan informasi lengkap dan terperinci tentang game, termasuk harga, kebutuhan sistem, dan jenis platform secara cepat dan otomatis sehingga pencarian jadi lebih efisien. Next. Oke, next ke batasan masalah. Jadi di sini proyek kami ada 5 batasan masalah, yaitu yang pertama, jenis game FPS yang direkomendasikan terbatas hanya pada beberapa judul populer dan relevan, seperti Apex Legends, PUBG Battleground, PUBG, Bloodstrike, Overwatch 2, Valorant, Doom Eternal, Far Cry, Arena Breakout, Counter-Strike 2, Half-Life 2, Resident Evil Village, The Finals, Payday, Delta Force, dan Call of Duty. Terus selanjutnya yang kedua, kriteria pemilihan game hanya mempertimbangkan aspek umum seperti spesifikasi perangkat atau CPU, GPU, dan RAM. Terus preferensi gameplay, casual versus kompetitif, tingkat kesulitan, dan kisaran harga game, tanpa mempertimbangkan detail teknis seperti fitur khusus atau modifikasi. Terus ketiga, ada sistem pakar dirancang menggunakan pendekatan berbasis aturan rule base, sederhana yang berasal dari pengetahuan pakar dan sumber terpercaya, tanpa menggunakan metode machine learning atau algoritma kecerdasan tingkat lanjut. Terus yang keempat, ada rekomendasi yang diberikan bersifat saran dan tidak bersifat mutlak, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna. Sistem juga tidak menjamin kepuasan atau kenyamanan pengguna terhadap game yang disarankan. Terus yang terakhir, sistem tidak mengevaluasi performa bermain atau keterampilan pengguna secara langsung, melainkan hanya berfokus pada kecocokan antara kebutuhan atau keinginan pengguna dengan karakteristik game FPS yang tersedia dalam database. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini ada basis pengetahuannya. Nah, di sini ada 15 game dan beberapa kondisi seperti crossplay, spesifikasi, harga, pilihan mode, dan genre. Oke, next, yaitu di sini juga beberapa ada rule based knowledge-nya. Nah, di sini ada 15 rule. Karena cukup banyak, saya baca kelima aja ya. Yang pertama, misalnya pengguna memilih crossplay-nya itu konsol.
atau PC, dan spesifikasinya itu sedang, harganya gratis, dan pilihan modenya multiplayer, genrenya itu Battle Royale, maka sistem akan merekomendasikan Apex Legends karena keenam kondisi tersebut itu apa namanya matching. Yang kedua ada misalnya pengguna memilih mobil konsol dan spesifikasinya itu ringan, harganya gratis, ada pilihan modenya multiplayer, genrenya Battle Royale, makanya sistem akan mencocokkan dan mendapatkan gamenya PUBG. Oke, mungkin segitu aja karena mungkin apa namanya nanti cukup lama ya. Sini ada rule 9 sampai rule 15 bisa dilihat ya. Oke, next ada teknik penalaran dan mesin inferensi. Nah, di sini ada pattern matcher. Nah, pertama, jika pengguna memasukkan kriteria pilihannya, misalnya platform yang ingin dimainkan seperti PC. Spesifikasi komputernya itu sedang, harganya gratis, mode permainannya itu multiplayer, dan genrenya itu Battle Royale. Nah, sistem akan membandingkan setiap game di basis pengetahuan dengan kriteria tersebut. Nah, misalnya sistem mengecek apakah game Apex Legends memiliki platform PC, spesifikasi sedang, harga gratis, mode multiplayer, dan genre Battle Royale. Nah, untuk setiap atribut yang cocok, sistem akan menambah skor kecocokan. Nah, ini dilakukan untuk semua gamenya, 15 game ada di sini, sehingga setiap game akan memiliki nilai kecocokan berdasarkan beberapa banyak kriteria yang cocok dengan input penggunanya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, seperti yang tadi, misalkan seorang pengguna ingin memilih game FPS berdasarkan kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama, platformnya itu PC, spesifikasinya itu sedang, harganya itu gratis, mode permainannya itu multiplayer, genrenya Battle Royale. Nah, sistem pakar kemudian akan memeriksa setiap game yang ada di basis pengetahuannya, satu persatu. Nah, untuk melihat apakah ada atribut-atribut yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya untuk game Apex Legends, sistem akan mengecek. Yang pertama, apakah Apex Legends itu tersedia di platform PC? Nah, jawabannya iya, maka dapat poin ya. Yang kedua, apakah spesifikasi Apex Legends itu termasuk sedang? Ya, berarti kan cocok. Yang ketiga, apakah Apex Legends itu gratis? Ya. Yang keempat, apakah mode permainannya itu multiplayer? Ya. Yang kelima, apakah genre Apex Legends itu Battle Royale? Jawabannya juga iya. Nah, karena semua kriteria cocok, maka Apex Legends mendapatkan skor kecocokan tertinggi, yaitu 5 dari 5. Nah, kemudian sistem akan memeriksa game lain, misalnya Counter Strike 2. Nah, di sini ada di bawahnya ada gininya, platformnya misalnya konsol atau PC, ya. Spesifikasinya sedang, harganya gratis, modenya multiplayer, tapi genrenya itu kompetitif, jadi kan tidak cocok dengan apa yang pengguna input. Nah, maka dari 4 kecocokan itu Arena Breakout mendapatkan skor kecocokan 4 dari 5 karena crossplay tidak cocok dengan kriteria konsol atau crossplay tidak cocok dengan kriteria konsol dan PC. Sistem melakukan proses ini secara berulang untuk ke-15 game yang ada dalam knowledge base, menghitung skor kecocokan untuk masing-masing game berdasarkan seberapa banyak kriteria yang cocok dengan input pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini akan saya lanjutkan. Jadi di sini ada bagian agenda. Nah, agenda ini berfungsi untuk mengatur urutan aturan atau game yang akan diproses atau direkomendasikan terlebih dahulu. Nah, dalam sistem ini aturan yang diprioritaskan adalah game dengan skor kecocokan tertinggi. Nah, artinya game yang paling sesuai dengan kriteria pengguna akan ditempatkan di bagian atas daftar agenda. Nah, agenda ini memastikan bahwa eksekusi aturan dimulai dari game dengan nilai kecocokan terbaik ke yang terendah, sehingga sistem bisa memberikan rekomendasi yang paling relevan secara efisien. Bisa di next. Nah, ini adalah ilustrasi agendanya. Nah, jadi misalnya setelah pattern matching selesai, diperoleh daftar skor kecocokan. Nah, agenda akan mengurutkan daftar ini dengan skor tertinggi ke terendah, sehingga aturan atau rekomendasi game akan dieksekusi dimulai dari Apex Legends yang memiliki skor 5, lalu dilanjutkan ke game dengan skor 4 dan seterusnya. Nah, dengan memproses
pengurutan ini, execution engine akan memproses game yang paling cocok terlebih dahulu dan memberikan hasil rekomendasi yang relevan dengan cepat kepada pengguna. Nah, jadi terlihat seperti pada tabel di sebelah. Oke, next. Selanjutnya ada execution engine. Nah, pada tahap ini, execution engine akan memproses setiap game satu persatu. Dari daftar agenda, mulai dari game dengan skor kecocokan tertinggi. Nah, sistem akan memvalidasi dan menyiapkan informasi detail dari game-game tersebut untuk ditampilkan sebagai rekomendasi. Nah, hasil eksekusi ini adalah daftar game yang direkomendasikan lengkap dengan atribut dan penjelasan yang sesuai dengan kriteria pengguna. Bisa di next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi dari execution engine ini. Nah, jadi misalnya berdasarkan agenda, execution engine mengeksekusi game dengan skor tertinggi terlebih dahulu. Jadi seperti Apex Legends dengan skor kecocokan 5. Nah, sistem menyiapkan informasi lengkap seperti platform konsol, spesifikasi sedang, harga gratis, mode multiplayer, dan genre Battle Royale. Nah, game ini disiapkan sebagai rekomendasi utama dengan kecocokan skor 5. Nah, lalu ada game Arena Breakout dengan skor kecocokan 4. Nah, meski skor lebih rendah tetap disiapkan dan dimasukkan ke daftar rekomendasi. Lalu selanjutnya ada PUBG, game-game lain seperti PUBG Battleground, Bolt Strike, dan seterusnya mengikuti sesuai urutan skor yang ada sebelumnya. Nah, jika sistem mengatur basis maksimalnya 5 rekomendasi game, execution engine akan menghentikan proses setelah mengeksekusi 5 game teratas untuk ditampilkan ke pengguna. Jadi, untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Oke, selamat malam. Izin saya untuk melanjutkan penjelasan dari Cahya Deltana. Untuk poin yang di sini, explanation facility itu explanation modul yang bertugas menjelaskan alasan dibalik rekomendasi dari sebuah game dengan cara mencocokkan atribut-atribut game terhadap kriteria pengguna yang sudah secara rinci dia pilih. Jadi modul ini membantu pengguna memahami proses inferensi yang dilakukan sistem sehingga nantinya dapat membuat keputusan dengan lebih tepat atau akurat lah seperti itu. Selanjutnya, nah jadi kita ilustrasikan nih explanation facility itu seperti apa. Semisal sistem merekomendasikan Apex Legends dan memberikan penjelasan seperti ini kepada pengguna. Contohnya di sini ada 5 poin. Jadi yang pertama, semisal platform tersedia di PC dan konsol atau spesifikasi yang dibutuhkan adalah sedang dan game ini gratis. Dia akan spesifikasikan Apex Legends. Nah, untuk yang lainnya, semisal Arena Breakout, itu diberikan penjelasan berupa semisal genrenya Battle Royale, spesifikasinya sedang, mode gamenya multiplayer bisa dimainkan oleh satu atau hingga banyak orang, maksud saya lebih dari satu orang, dan juga gamenya gratis bisa tanpa berbayar untuk kalian mainkan. Namun untuk game ini crossplay, bukan konsol, PC seperti yang Anda pilih, sehingga skor kecocokannya sedikit lebih rendah dari yang seharusnya. Next. Nah, untuk metode yang kita gunakan adalah forward chaining, yang dimana input fakta pengguna. Contohnya di sini, semisal kita menggunakan platform konsol dan PC, spesifikasinya sedang, harganya gratis, mode multiplayer, dan terakhir genrenya Battle Royale. Nah, langkah forward chaining dari fakta di atas, sistem akan memeriksa satu persatu aturan game berdasarkan fakta tersebut. Nantinya, jika ada beberapa game yang sesuai dengan kriterianya tersebut, maka akan merekomendasikan terspesifik, semisal dari 5 poin kecocokan yang Anda pilih, hanya berapa yang sesuai, maka yang poin tertinggi akan dipilihnya dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada 15 game dari kita input, dari Apex Legends hingga Call of Duty. Mereka memiliki aturan-aturan yang sesuai. Nantinya, semisal di aplikasi itu memilih platform konsol dan spesifikasi sedang, harganya gratis, mode multiplayer. Nah, untuk genre, semisal kalian pilih action, nah, dari 5 poin yang kalian pilih, nantinya, ada berapa gap, semisal dari 5 poin itu 4 yang benar. Jadi, semisal 4 poin itu menduduki cocoknya di Apex Legends, maka Apex Legends yang keluar urutan yang pertama, sisanya mengikuti.
mengikuti game skor misal 3, 2, hingga yang terakhir. Oke. Next. Nah, untuk demo aplikasi sini bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk mendemokan aplikasinya. Bentar. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke, jadi di sini untuk aplikasinya pertama ini adalah halaman depannya. Jadi pertama itu kita memilih apakah game yang kita cari itu mendukung crossplay di beberapa perangkat game. Misalkan saya pilih di sini yang konsol PC. Kemudian lanjut. Lalu yang kedua di sini ada apakah spesifikasi game yang Anda cari termasuk kategori ringan, sedang atau tinggi. Sesuaikan dengan spesifikasi perangkat Anda. Jadi di sini saya sesuaikan, coba saya pilih sedang. Kemudian lanjut. Jadi ini yang ketiga ada apakah game yang Anda cari gratis atau berbayar. Di sini saya coba pilih yang gratis. Kemudian lanjut. Kemudian ini apakah game yang Anda cari untuk dimainkan sendiri atau bisa dengan beberapa player. Ini saya pilih yang multiplayer. Kemudian lanjut. Ini pertanyaan terakhir itu adalah genre game apa yang sedang Anda cari. Kita coba di sini yang Battle Royale. Klik cari rekomendasi. Ya, jadi di sini muncul rekomendasinya pertama itu adalah Apex Legends. Jadi di sini adalah skornya 5. Semua kriteria yang saya pilih itu sesuai. Kemudian di sini ada juga beberapa rekomendasi lain. Yaitu ada Overwatch 2, Arena Breakout, Finals yang skornya 4, kemudian ada skor 3 dan diurutkan sampai yang skornya 1. Jadi di sini kalau emang mau cari game yang lain mungkin bisa cari lagi di sini dan kembali ke halaman utama dan mengisi lagi pertanyaan dari pertama. Jadi untuk demo aplikasinya sekian, mungkin untuk kesimpulannya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk kesimpulan yang tadi sudah didemokan dari teman kita, yang dimana tadi sudah didemonstrasikan untuk aplikasinya. Nah, di sini sistem tersebut sudah berhasil membantu pengguna memilih game FPS yang sesuai dengan perangkat atau pilihan dari mereka masing-masing. Prosesnya juga terstruktur, dimulai dari pemilihan jenis, spesifikasi perangkat, lalu dilanjutkan dengan preferensi harga apakah gratis atau berbayar, mode permainan, dan juga yang terakhir genre. Sistem juga sudah menggunakan metode berbasis aturan yang sangat sederhana yang didasarkan pada pengetahuan pakar. Meski belum menggunakan AI atau machine learning, sistem ini juga sudah efektif bagi pengguna yang kurang familiar atau yang masih awam terhadap spesifikasi game. Meski pilihan game masih terbatas, ya kurang lebih itu 15, dan juga belum mendukung fitur teknis lanjutan, hasilnya tetap bermanfaat. Proses pemilihan game menjadi lebih cepat, mudah, dan juga meyakinkan. Proyek ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan fitur yang lebih cerdas dan juga nantinya cakupannya lebih banyak atau lebih luas ke depannya. Nah, demikian dari presentasi dari kita. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih untuk menonton.